Ketika hendak membuka pintu itu lebar-lebar, tiba-tiba pintu itu tertutup rapat seolah ada yang mendorong dengan kuat dari arah yang berlawanan. Ampun, ampun. Awalnya teriakan yang disertai tangisan itu terdengar dari sebuah rumah tua berukuran 6x8 dengan warna merah pudar. Warga sekitar yang mendengarnya semakin ramai mengerumuni rumah itu ketika seorang gadis di antara mereka diseret ke bibir jalan. "Busuk kau, dari awal seharusnya kau tidak boleh diterima di sini. Lenyapkan saja dia, jangan sampai anak-anak kita menyontoh perilaku dia. Ya, lenyapkan saja dia." Suara warga sahut menyaut saling mendukung untuk menyingkirkan gadis malang yang sudah tidak berdaya itu. Wajahnya dipenuhi darah dengan beberapa sisi yang melepuh seperti terkena setrika panas. Di senja yang semakin memudar, warga berbondong-bondong mengiringi gadis itu untuk dibawa ke rumah kosong di ujung desa. "Saya tidak melakukannya, saya mohon jangan sakiti saya." Pembelaan singkat dari sang gadis tak merubah situasi pada saat itu. Seketika wajah lemahnya yang ditutupi rambut melirik ke 11 orang pemuda seusia dia yang tak bisa berbuat apa-apa. Sore itu dia benar-benar melihatkan kekecewaan dan sakit yang sangat mendalam. "Ayo, siapkan semuanya, gadis ini harus segera disingkirkan." Seorang warga meneriaki warga yang lainnya untuk bersiap-siap ke langkah selanjutnya. Sebuah rumah besar yang sudah lama tak dipakai menjadi tempat pemberhentian arak-arakan di senja yang semakin gelap. Rumah besar dengan beberapa tiang yang telah rapuh dan cat yang telah tertutupi lumut menjadi saksi penghapusan dosa seorang gadis berusia 21 tahun pada malam itu. Tak cukup dengan semua penyiksaan yang telah dialaminya, bagian leher gadis itu dililiti kawat berduri yang membuat aliran darah di sekitar lehernya terlihat jelas. Bagian pergelangan tangan dan kakinya juga diikat dengan kawat yang sama. Sang gadis dilempar ke depan pintu dan diseret masuk ke dalam. Dengan tubuh yang semakin lemah dan pandangan yang berangsur memudar, gadis itu menyempatkan melihat sekeliling ruangan yang menjadi tempat istirahatnya untuk beberapa minggu. Malam itu ia menyadari bahwa hidupnya sebentar lagi benar-benar akan berakhir. Wajah pasrahnya seakan menceritakan itu. Teriakan warga semakin keras dan kompak. Sampai mereka tiba di suatu ruangan yang ada di rumah itu, salah satu warga membuka pintu ruangan. "Cepat, masukkan dia ke peti itu dan langsung kubur dia." "Ya, betul. Jangan sampai kampung kita mendapat musibah karena perbuatannya. Dia harus segera disingkirkan." "Ya, bunuh dia, bunuh dia." Kembali teriakan warga sahut menyaut mendukung kejadian malam itu. Sebuah peti tua yang terbuat dari kayu kokoh dibuka. Sang gadis dengan sadisnya dihantam warga secara massal dan dimasukkan ke dalam peti. Sebelum peti itu benar-benar ditutup, sang gadis berteriak begitu keras, seakan ada anggota tubuhnya yang terlepas karena siksaan yang dia alami. Sejak saat itu, rumah itu ditutup dan tidak difungsikan. Tapi kadang-kadang si nenek mengakhiri cerita horor siang itu dengan bom dahsyat dari mulut keriputnya. Benar sekali. 7 mahasiswa itu benar-benar terkejut karena terlalu menghayati cerita si nenek. Siang itu begitu terik untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi tempat penelitian. Mereka memutuskan untuk berhenti di warung si nenek yang berlokasi strategis di tepi jalan. Mengetahui maksud dan tujuan perjalanan mereka membuat si nenek memulai cerita horor yang katanya merupakan kisah nyata.
kisah yang terjadi 7 tahun lalu di sebuah perkampungan. Nek, cerita itu beneran ada, Nek? Ya, begitulah, tapi nenek juga tidak tahu pasti. Toh, nenek juga tidak berada di lokasi waktu kejadian. Tapi Nek, kenapa gadis itu bisa mengalami nasib seperti itu? Ah, sudahlah, kamu banyak tanya. Si nenek meletakkan es jeruk yang dipesannya. Dira yang masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, tak bisa menerima semuanya begitu saja. Dia yakin nenek tahu lebih banyak mengenai cerita itu. Tapi Nek, aku masih... Stop Dira, stop. Gak usah diterusin lagi ya Nek. Teman saya yang satu ini gak bakalan berhenti nanya jika nenek terus menjawab. Biarin aja lah Nek. Nita membungkam pelan mulut Dira yang selalu mengoceh kalau masalah beginian. Tuh lihat Dita, udah ketakutan dengar cerita nenek, ujar Tivan yang melirik Dita. Ya, itulah mereka 7 mahasiswa yang akhir semester 6 dipertemukan dalam penelitian akhir kampus mereka. 1 jam berlalu, tak terasa semua makanan yang mereka pesan telah habis. Yuk, kita lanjut, perjalanan kita masih panjang. Iqbal, ketua kelompok yang selalu bicara pertama kali untuk mengeluarkan instruksi selanjutnya. Mereka pun berangkat menuju lokasi penelitian. 3 jam perjalanan tak terasa, mereka akhirnya sampai di lokasi. Ini lokasi kita. Ih, masa iya dekil? Kalau dilihat dari petunjuknya iya Pak, ringkas Iqbal menjawab pertanyaan Ulfah, gadis kaya raya yang merupakan anak tunggal di keluarganya. Enggak apa Pak, kan ada Adam. Selama ada Adam, semua akan beres. Dengan gagahnya, si Ucok dengan logat medannya menampakkan kesombongan di depan mereka. Alah, omong kosong. Mereka meneriaki Adam serentak. Mereka memarkirkan mobil mereka di salah satu rumah warga dan mulai berjalan menyusuri perkampungan itu. Sepi, seperti tak tampak berpenghuni. Perkampungan yang ditumbuhi ribuan pepohonan liar di tepi jalan menambah suasana horor di kampung itu. Sepanjang perjalanan kurang lebih 1 kilometer, mereka hanya menemukan 9 rumah warga. Tak ada tiang listrik dan lampu yang menerangi jalan. Ini sudah pasti akan sangat gelap jika malam sudah datang. Tak banyak yang mereka lihat sepanjang perjalanan di kampung itu. Yang jelas, apa yang mereka teliti pasti ada di sini. Lama menyusuri perkampungan, akhirnya mereka sampai di tempat yang cukup ramai. Rumah Pak Lurah di perkampungan itu. Pak Anwar. Betul, ini tempatnya. Ulfah berbisik menyikut Nita pelan. Berdasarkan peta, iya. Nita membentangkan peta di hadapan yang lainnya. Selamat siang Bapak, ketua kelompok memulai percakapan. Siang. Ini mahasiswa yang mau penelitian di perkampungan ini ya? Ayo masuk. Pak Anwar menyambut mereka dengan ramah. Mereka bertujuh mengikuti langkah Pak Anwar yang mengajak mereka masuk ke rumahnya. Daerah ini benar-benar perkampungan. Beberapa dari mereka sempat melihat handphone beberapa kali. Daerah ini belum mendapat perhatian lebih. Terima kasih sebelumnya Pak. Jadi maksud kedatangan kami ke sini Pak, untuk 40 hari ke depan kami berencana melakukan penelitian kami di perkampungan ini Pak. Jadi rencananya meminta izin dan mohon bantuan untuk tempat tinggal. Pak Anwar langsung memotong penjelasan Iqbal spontan. Iya Pak, jawab Iqbal gagu karena merasa divonis tidak sopan. Haha. Beberapa tahun yang lalu juga ada mahasiswa yang melakukan penelitian di sini. Jadi Bapak udah tahu alur pembicaraannya. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, merepotkan. Bisa kami memastikan tempat tinggal kami hari ini Pak? Karena rencananya minggu depan kami mau memulai penelitian kami Pak. Dira mempertegas lagi maksud perbincangan mereka. Oh bisa, mari ikut saya. Pak Anwar menjawab lugas sambil berdiri memimpin perjalanan mereka ke sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah Pak Anwar. Menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 15 menit, tak sadar mereka telah meninggalkan keramaian
dan mulai menyusuri jalan setapak yang dihiasi pepohonan. Tak ada rumah warga dan tak ada pencahayaan untuk malam hari. Ini dia rumahnya. Bapak tidak bisa memberikan rumah yang bagus untuk kalian karena kondisi perkampungan yang ya seperti ini yang adik-adik lihat tadi. Pak Anwar membukakan pintu rumah itu dan mempersilahkan mereka masuk. Beneran gak ada rumah lain? Dita gak mau tinggal di sini. Rasa takut mulai menghampiri Dita ketika melihat rumah tua besar yang jelas sudah lama sekali tak berpenghuni. Sudah Dit, tenang saja. Kita kan bersama. Gak bakalan ada apa-apa kok. Tivan mencoba menenangkan Dita. Terima kasih Pak, ini sudah lebih dari cukup. Jika sedikit dibersihkan, ini akan terlihat sangat nyaman. Dira menyapa ramah Pak Anwar melalui ucapan terima kasihnya. Kalau mau lihat sekeliling boleh. Mana tahu nanti ada kebutuhan yang rasanya perlu dibawa. Bapak tunggu di luar ya. Rumah yang akan mereka huni benar-benar kumuh dan rapuh. Sambil menyusuri setiap lorong dan ruangan di rumah itu, mereka juga menyempatkan membuat list apa-apa saja yang akan mereka siapkan dari rumah untuk kebutuhan mereka di sana. Terpampang lukisan-lukisan kuno dengan bingkai dari kayu penuh ukir tanpa kaca. Wah, lukisan antik ini, Mak. Adam bersuara melihat salah satu lukisan yang menurutnya benar-benar menarik. Mencoba untuk melihat lukisan itu lebih dekat. Hei, Ucok, jangan sembarangan. Ini rumah orang, bukan rumah kita. Jangan asal sentuh saja. Ulfah mengingatkan Adam sambil memukul lengannya pelan. Guys, coba lihat sini. Nita menunjuk sebuah foto keluarga yang terletak di ruang belakang. Kayaknya rumah ini benar-benar sudah lama nggak dihuni ya. Barang-barang ini terlihat rapuh, Nita menambahkan. Kata orang Medan ya, rumah tua yang nggak pernah dihuni lagi bukan berarti nggak ada penghuninya. Setiap bangunan pasti ada penghuninya. Jika tidak manusia berarti... Stop. Apa-apaan sih, Dam? Gak usah ngaco deh. Dita mencoba menghentikan ocehan Adam. Mereka kembali menyusuri rumah tua itu. Kita lihat dapurnya yuk. Nita menarik tangan Dira dengan berjalan ke arah belakang. Dapurnya cukup luas. Mereka berdua tersenyum manis saling menatap, seolah mengisyaratkan setidaknya bakat memasak kita bisa tersalurkan. Kembali melihat-lihat kondisi di sekitar dapur, terdapat ruang kosong yang cukup kumuh di sampingnya. Bunyi air yang menetes dari pipa yang tak sempurna ditutup, dan derikan pintu setengah terbuka yang berayun perlahan, seakan membuat kombinasi simfoni horor. Nita merasa ada yang aneh. Melawan rasa penasaran mereka berjalan perlahan menuju pintu itu. Ketika hendak membuka pintu itu lebar-lebar, tiba-tiba pintu itu tertutup rapat seolah ada yang mendorong dengan kuat dari arah yang berlawanan. Wah! Teriakan kedua gadis itu terdengar sampai ke halaman depan. Mereka berlari menuju teman-teman yang lainnya. Kenapa, Nit? Dir? Wajah Iqbal menunjukkan kekhawatiran, takut jika terjadi apa-apa dengan mereka. Di sebelah sana ruang belakang itu. Iya, kenapa dengan ruangan itu, Nit? Pintunya. Nita dengan gagap menjawab pertanyaan Iqbal. Nggak apa-apa kok, Bal. Kami hanya terkejut karena pintunya tiba-tiba tertutup. Dira langsung memotong jawaban Nita. Walaupun Dira menjawab semua baik-baik saja, sebenarnya dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Karena dia tahu di sana tak ada jendela satupun dan tidak mungkin ada angin. Gimana? Udah siap? Udah mulai gerimis, sebaiknya kita pergi. Pak Anwar menghampiri mereka. Mereka mengikuti instruksi Pak Anwar dan keluar dari pekarangan rumah itu. Bentar Pak, saya mau lihat-lihat teras bagian samping. Bentar aja kok Pak. Nita berlari kecil menuju teras yang terdapat di samping kiri rumah itu. Dira yang juga penasaran mengiringi Nita. Saat melihat teras samping itu, mereka saling menatap seakan di antara mereka mempertanyakan hal yang sama dan mendapatkan jawaban yang sama.
Benar, tidak ada jendela di bagian sana, tapi kenapa pintu kamar mandi tadi tertutup begitu keras? Udah Nit, Dira, nanti keburu hujan. Tifa mencoba meneriaki mereka. Kalian tetap akan pulang malam ini, sudah larut loh, hujannya juga cukup deras. Iya Pak, besok kami harus melaporkan hasil survei hari ini di kampus. Iqbal merespon pertanyaan Pak Anwar. Tepat pukul 7:30 malam, mereka meninggalkan rumah tua itu. Ketika semua berlari menuju rumah Pak Anwar, tiba-tiba langkah Dira terhenti. Rasa penasarannya akan rumah tua itu membuat dia menoleh ke belakang tanpa maksud. Dira menatap dengan begitu dalam. Astaga, tatapan apa itu? Dira tercengang dan begitu terkejut. Wajah Dira pucat. Dira! Mereka berteriak begitu cemas. Semua keperluan untuk 1 bulan selama penelitian telah mereka siapkan. Mulai dari keperluan pribadi, perlengkapan hiburan seperti gitar, hingga peralatan untuk menunjang kesuksesan penelitian mereka. Come on guys, semoga langkah awal kita ini membawa keberhasilan untuk kuliah kita. Iqbal menyemangati teman-temannya yang sudah berkumpul di rumah Ulfa. Semua peralatan mereka masukkan ke dalam mobil dan perjalanan mereka pun dimulai. Aku udah bawa semuanya, ada cemilan, kasur, bantal, selimut, peralatan make up, ada... Pak, emangnya kamu kesana mau ngapain bawa barang sebanyak itu? Kan semua udah ada di rumahnya. Tivan menyela langsung deskripsi Ulfa tentang prepare-nya. Ya nggak apa-apa Kak Rifan, itu kan persiapan dia, suka-suka dia dong. Nah kalau aku nih ya, aku bawa bawang putih, bawang merah, cabai, garam, pisau. Loh Dit, bukannya bahan-bahan masakan kita beli di sana aja ya? Nita menyangkal pernyataan Dita heran. Iya Nit, tapi ini bukan untuk masak. Ini tuh aku bawa untuk menyangkal makhluk-makhluk halus yang ada di perkampungan itu, khususnya nanti rumah kita. Dita menjelaskan dan memperlihatkan semua barang bawaannya. Itu yang ngasih tahu kamu yang begituan siapa Dit? Adam selaku sopir dalam perjalanan juga tak mau ketinggalan dengan perbincangan itu. Nenek aku, Dita menjawab jutek. Ah udah gak usah terlalu percaya dengan yang begituan. Lagian mana ada setan zaman sekarang coba. Gak usah takabur deh Dam. Lagian ini kan persiapan aku. Suka-suka aku dong. Dita kembali mengulang jawaban yang sama. Iya, ngomong-ngomong kamu aman kan Dir? Kok dari tadi kamu diam? Nita yang di sebelahnya memegang tangan Dira. Dira hanya tersenyum kecil. Kemarin pas kamu pingsan di sana, kamu bangunnya lumayan lama loh, Dir. Iya, kenapa kamu bisa pingsan, Dir? Perasaan pas terakhir kita lihat ke belakang, kamu oke-oke aja. Nita menyambung pertanyaan Ulfah yang ngepoin Dira. Aku baik-baik saja kok. Cuma kelelahan aja kemarin, sumpah. Dira mencoba meyakinkan teman-temannya dengan ekspresi wajah yang dipaksa baik-baik saja. Segala kebutuhan mereka untuk 1 bulan selama penelitian benar-benar sudah mereka siapkan. Tak terasa 3 jam telah berlalu, akhirnya mereka sampai di perkampungan yang mereka tuju. Mereka terpaksa harus berjalan sejauh 1 kilometer ke lokasi tempat mereka menginap karena jalan yang tidak memungkinkan untuk mobil masuk. Sedang Pak Anwar telah menunggu mereka dengan senyuman yang ramah. Wah, lumayan banyak ya barang bawaannya. Sini Bapak bantu. Pak Anwar mengambil beberapa barang di tangan Ulfa. Terima kasih Pak, jawab Ulfa sambil berhenti karena ngos-ngosan. Nah, silahkan dinikmati tempat tinggalnya ya adik-adik. Jika ada bantuan silahkan panggil Bapak saja. Pak Anwar mohon pamit setelah mengantarkan mereka sekaligus memberikan kunci rumah dan kunci beberapa ruangan di rumah itu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Adam menjawab seruan Pak Anwar dan menyalami tangannya yang diikuti oleh teman-temannya yang lain. Iqbal membuka pintu depan. Beberapa kali mencoba membuka pintunya, tapi tidak berhasil. Hampir 20 menit mereka menghabiskan waktu hanya untuk membuka pintu depan rumah, tapi tak kunjung terbuka.
Belum lagi tinggal udah kayak gini nih pintu. Dobrak aja deh, Dam. Ulfa kesal karena udah nunggu cukup lama untuk sebuah pintu, sedang tangan dan pipinya udah bengkak-bengkak digigiti nyamuk di sana. 15 menit lagi berlalu, tapi pintu itu juga belum terbuka. Aduh, bikin kesel deh ini pintu. Adam langsung dobrak aja, Dam. Hanya hitungan detik Ulfa kembali mengoceh karena pintu itu. Astaga, apa-apaan ini? Dita langsung histeris karena tiba-tiba 3 buah pot bunga yang bergelantungan tali jatuh secara berurutan, membuat mereka semua terkejut. Serentak mereka langsung melirik ke arah pot bunga yang benar-benar hancur karena terjatuh. Udah nggak apa-apa Dit, ini karena talinya udah lama, nyantai aja. Tivan mencoba menenangkan Dita sambil menghampiri pot-pot itu. Pintunya terbuka. Adam berseru memecahkan suasana yang menegangkan itu. Ayo masuk, jangan lupa barang-barang kita dimasukin juga ya. Dira menyeru kepada yang lain, menggenggam tangan Dita yang masih ketakutan. Ada 3 kamar di rumah itu. Iqbal, Tivan, dan Adam berada di kamar paling depan. Sedangkan Dita, Nita, Dira, dan Ulfa memilih kamar di bagian tengah karena agak besar. Sedangkan kamar yang paling belakang tidak mereka tempati dan dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan barang-barang. Semua barang-barang bawaan sudah mereka susun serapi mungkin. Tentunya di sore itu mereka juga harus melakukan gotong royong untuk membersihkan rumah. Oke, Nita, Dita, dan Tivan membersihkan bagian depan. Adam dan Ulfa membersihkan bagian ruang tengah. Sedangkan aku dan Dira membersihkan yang bagian belakang. Instruksi Iqbal memang tidak pernah mereka bantah. Arahan ini cukup untuk membuat mereka langsung bekerja. Nita, Dira, dan Tivan membersihkan teras bagian depan. Mereka juga mencabut rumput-rumput liar di sekitar taman dan membersihkan lumut-lumut yang menempel di pagar. Selain itu, bunga-bunga yang sudah layu juga mereka ganti. Sedangkan Ulfa dan Adam membersihkan ruang tamu dan ruang nonton. Mereka kembali menata lukisan-lukisan yang ada di dinding dan memindahkan beberapa foto yang rasanya kurang menarik perhatian. Mereka juga meletakkan beberapa barang milik mereka di bagian ruang tamu. Nah, menurut aku foto ini bagusnya di sini. Ulfa bergumam sendiri sambil meletakkan foto keluarga ukuran 3R dengan bingkai berwarna merah padam di dekat televisi. Setelah membersihkan bagian di sekitar televisi, Ulfa ke belakang untuk mengganti air dalam embernya karena sudah terlalu kotor. Ulfa! Fah! Ada apa, Dam? Teriak-teriak. Ulfa berlari dari belakang menghampiri Adam karena takut terjadi apa-apa. Kenapa foto keluarga ini kamu taruh di sini? Menurut aku, foto keluarga untuk ruang tamu cukup yang ada di dinding saja. Macam mana kamu ini, Fah? Ulfa mencoba mendekat ke arah Adam dan memperhatikan foto keluarga itu. Loh, ini bukannya foto keluarga yang aku taruh di TV tadi? Kok bisa di sini? Ulfa bingung harus berkata apa. Yang jelas dia telah ketinggalan embernya di belakang. Ulfa bergegas mengambil foto itu dari tangan Adam dan kembali ke belakang. Tapi, ya udah nggak apa-apa lah. Menurut aku ini cukup bagus di sini. Kita taruh aja foto keluarga ini di sini. Ya udah terserah kamu lah, Dam. Ulfa kembali ke belakang mengambil ember yang ditinggalkan. Ketika kembali ke tempat kerjanya di sekitaran televisi, Ulfa kembali melihat foto keluarga yang tadi sempat dia perdebatkan dengan Adam. Loh. Kok ini foto ada lagi di sini? Itu anak apa maunya coba? Ulfa bergumam mengutuk Adam karena dianggap tidak konsisten. Di bagian belakang, Iqbal dan Dira juga tengah asik-asiknya melaksanakan tugas mereka. Semua bagian dapur dan kamar mandi disikat habis. Satu jendela tepat di dekat kompor gas di dapur itu dibuka oleh Iqbal. Peralatan masak, dinding-dinding, dan langit-langit yang bersarangkan laba-laba, semua mereka bersihkan. Mereka juga menata barang-barang dapur dan bahan-bahan masakan yang sudah mereka beli. Setelah selesai membersihkan bagian dapur,
Iqbal dan Dira beralih ke kamar mandi. "Kamu kenapa, Dir?" Iqbal yang melihat gerakan Dira terhenti bertanya heran. "Dir, Dira, Dira, oh iya Bal." Dira tersadar setelah Iqbal menepuk pundaknya. "Kamu mikirin apa sampai gak denger aku manggil?" "Ah, enggak Bal, ayo kita lanjut bersih-bersihnya." Dira terpikir tentang apa yang pernah dialaminya di kamar mandi itu bersama Nita, juga apa yang dia lihat ketika mereka mau pulang di survei rumah hari pertama. Tapi Nita masih merahasiakan itu dari Iqbal dan teman-temannya. "Hanya halusinasi, halusinasi, halusinasi," Dira bergumam pelan. "Aduh, dekil banget Bal." Dira mengeluh dengan mulut yang ditutup tangannya. "Lumayan Dir, ayo bersihkan aja." Mereka menyikat setiap dinding dan lantai kamar mandi. Tak lupa air bak yang tak layak pakai itu juga mereka kuras. Ketika menguras bak mandi, Dira tak sengaja menemukan sebuah cermin sebesar telapak tangan berbentuk bulat telur dengan bingkai hitam tak beraturan penuh, dengan ukiran unik dan dilengkapi dengan pegangan. Dira mengambil cermin itu, memperhatikan dengan seksama. "Unik," kata itu terucap dari mulutnya yang tipis. Dia tersipu kagum. "Apaan itu, Dir?" "Oh ini Bal, aku menemukan cermin ini di dalam bak mandi." "Unik? Ah, buang aja Dir, udah lama dan juga kusam." "Enggak Bal, aku menyukainya." Dira tersenyum sambil menatap kaca itu. Ada hurufnya." Iqbal mengambil cermin itu dari tangan Dira, seraya melihatkan bagian belakang cermin itu. Iya, LRS. Apa ya? Mungkin aja kode dari produksi barangnya kali, Dir." "Iya mungkin Bal." Benda yang ditemukan Dira di dalam kamar mandi itu sepertinya telah menjadi benda kesayangannya. Dia berniat untuk menyimpan cermin itu. Setelah selesai membersihkan semua sisi rumah, saatnya mereka untuk bersih-bersih kamar. Ulfah, Dira, Nita, dan Dita sibuk dengan kamar mereka. Sedangkan Tiffan, Iqbal, dan Adam juga sibuk dengan kamar mereka. Lampu kamar itu tidak bisa difungsikan karena kehabisan daya. Terpaksa mereka membereskan kamar dan baju-baju mereka dalam keadaan gelap. "Van, kamu ada bawa gantungan lebih?" Adam bertanya sambil mencari gantungan yang ada di dinding kamar. "Gak ada, Dam. Coba tanya Iqbal." "Di belakang ada paku, di dekat dapur, di bawah wastafel. Coba aja pakai itu, Dam." Adam mencari paku dan palu yang terdapat di dapur dan memasangnya di kamar. Satu persatu paku ditanamkan Adam di dinding-dinding kamarnya. Adam pun menggantungkan baju-bajunya di paku itu. "Dam, semua gantungan kamu pakai?" Iqbal kebingungan karena tak ada gantungan. "Ya udah pakai ini aja Bal." Adam mengambil baju yang telah digantungnya di salah satu gantungan. "Oke, nanti aku pakai. Biarin aja dulu ya, aku ke belakang bentar." Ketika Iqbal kembali dari belakang dan mau menggantungkan bajunya, tiba-tiba pakunya hilang. "Dam, mana gantungan buat aku?" Iqbal bertanya heran kepada Adam. "Ada di sana." "Gak ada, Dam." "Loh, perasaan tadi aku nancepinnya kuat loh di sini. Ini bekasnya masih ada. Jatuh kali ya?" Mereka mencoba mencari paku yang menjadi gantungan mereka. Tapi paku itu tidak mereka temukan. "Kok aneh gitu ya, Bal?" Adam bergumam heran. Suasana sore terasa tidak begitu enak. Ditambah lagi kondisi ruangan yang redup tak berlampu. Nggak usah berpikiran aneh-aneh. Ya udah, nggak usah pakai gantungan aja." Mereka melanjutkan pekerjaan membersihkan kamar. Ketika mengambil baju yang ada di kopernya, "Ini bukan paku yang kalian maksud." Tiffan mengangkat sebuah paku yang ia temukan di belakang kopernya. "Nah iya,
Kok bisa ada di sana, Van? Lagi Adam bertanya keheranan. Gak tahu juga, kalau terlepas kok bisa sejauh ini ya? Sudah. Gak usah mempertanyakan hal semacam itu. Iqbal mengambil paku di tangan Tivan dan memasangnya kuat-kuat. Oh, oh iya Van, sleeping bag tadi udah kamu bawa? Belum, Bal, masih di luar. Bentar aku ambil ya. Enggak usah, biar aku aja. Iqbal berjalan keluar tempat barang mereka ditumpuk. Iqbal kembali dengan sleeping bagnya dan menggantung baju-bajunya di gantungan yang sudah dibuatnya tadi. Lah, kok pakunya hilang lagi? Kali ini Iqbal yang bertanya keheranan. Hah? Masa iya? Tadi bukannya kamu udah pasang lagi ya, Bal? Adam juga bertanya keheranan. Mereka mencoba mencari paku itu di sekitar kamar, tapi tidak ketemu. Raut wajah Adam menunjukkan bahwa ada sesuatu yang aneh di kamar mereka. Gak usah bilang ke teman-teman yang cewek, nanti mereka malah berpikiran yang tidak-tidak. Iqbal mencoba menenangkan. Suasana sore yang penuh redup tak berlampu membuat mereka sedikit tidak nyaman di hari pertama mereka. Ditambah lagi gerimis yang perlahan berubah menjadi hujan deras. Suara petir terdengar silih berganti. Untung saja lampu di ruang tamu dan dapur masih berfungsi. Lampu kamar kalian gak bisa hidup juga. Nita tiba-tiba nongol dari pintu kamarnya para pria diikuti Ulfah di belakangnya. Kamar kalian juga? Iqbal bertanya balik. Terus gimana? Berani kan tidur gelap-gelapan? Ada menyambung pertanyaan Iqbal. Berani kok, Bal, tenang aja. Nita menjawab pertanyaan Iqbal yang berjalan ke depan hendak mengunci pintu. Ya beranilah, Ucok, Ulfah menjawab judes. Pokoknya kalau ada apa-apa panggil Abang Ucok aja. Siapapun yang mengganggu kalian, Abang Ucok akan hadapi. Mau kalah jengking, para preman atau penghuni rumah ini sekalian akan Abang Ucok singkirin. Adam, Pak Malik tahu nggak? Nita menepuk kepala belakang Adam. Aku nggak percaya yang begituan, Nit. Kalaupun mereka ada, mereka yang pada penakut toh. Sampai-sampai sembunyi pas kita datang. Tiba-tiba pintu bagian depan terbuka begitu keras. Mereka serentak mengalihkan pandangan ke arah pintu. Pandangan mereka tak lepas dari sosok yang berdiri di depan pintu yang terbuka. Pandangan penuh ketakutan. Guys, itu siapa? Sosok itu berjalan perlahan menuju ke arah mereka yang terlihat begitu tegang. Kenapa lampunya nggak dihidupin? Ya, Pak Anwar. Nita mengurut dada lega. Loh, kok mukanya pada tegang? Ini, Bapak mau balikin kunci satu lagi. Kebetulan kunci pintu depan ada 2. Kita pikir tadi Bapak siapa gitu. Bikin kaget aja, Pak. Adam mendesah lega. Ya udah, silakan kalian istirahat. Pasti capek kan? Mereka kembali ke kamar masing-masing setelah Pak Anwar pergi. Malam itu, mereka memilih tidur lebih cepat. Karena pagi-pagi harus bangun untuk silaturahmi dengan warga setempat. Selamat pagi Bapak, Ibu. Sapaan ramah dari Dira dan Dita kepada para pekebun sawit yang tengah membersihkan kebunnya. Pagi itu mereka awali aktivitas dengan olahraga pagi sekeliling kampung, sekalian lihat-lihat kondisi sekitar. Hei, Ucok, bangun lu. Ucok, wake up please. Ambilin air tuh di depan buat masak. Air bersih di kamar mandi belum mengalir. Hei, Raja Medan, bangun kau. Pagi-pagi suara Ulfah serasa akan merobohkan dinding-dinding rumah yang pudar itu. Berisik, bentar lagi. Adam yang merasa kesal karena terbangun dari tidurnya mencoba menghentamkan pintu kamar agar tertutup rapat. Udah Dan, bangun.
Kita mau keliling kampung, lihat-lihat kondisi sekitar. Ayo, cepat mandi. Tiffan membuka selimut Adam dan tertawa kecil. Hai guys, udah pada bangun belum nih? Sarapannya udah siap. Nita membawa 3 piring sambal yang tentunya memiliki ragam yang berbeda-beda. Diikuti Ulfah di belakangnya yang membawa piring, gelas, dan kobokan. Si Adam tuh dari tadi belum bangun, dasar si Uco. Ulfah bergumam geram sambil menuangkan air minum. Apa lu tua masyarakat? Bikin ribut aja pagi-pagi. Adam menampar balik Ulfah dengan ucapannya secara tiba-tiba. Apa kamu bilang? Tua masyarakat? Dibangunin orang juga. Ah, sudah. Gak usah berantem pagi-pagi. Iqbal langsung menyela pertengkaran Adam dan Ulfah. Baru 1 hari. Kalau udah sebulan, kayaknya nih rumah bakal tinggal dinding doang kali ya. Tiffan menambahkan sambil menuangkan nasi ke piringnya. Dita sama Dira belum pulang, ujar Nita. Pagi guys. Sambil melepas sepatu, Dira dan Dita langsung berlari ke dapur. Lapar. Yuk langsung makan. Dita langsung mengambil piring dan curi star pertama kali untuk makan. Suasana pagi itu cukup cerah untuk memulai aktivitas mereka di kampung itu sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian demi tugas akhir mereka. Kemana aja kamu tadi, Dir? Dira? Hah? Iya. Dira terkejut merespon panggilan Ulfah yang beberapa kali diabaikan. Kamu mikirin apa, Dir? Kok nggak denger aku manggil-manggil? Ulfah bertanya cukup kesal. Maaf, Fah. Aku... Kenapa, Dir? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Adam bertanya sedikit heran. Cuma mau nanya aja. Malam tadi ada yang mandi ya? Sekitar jam 12:30. Kebetulan aku terbangun jam segitu, Dir. Kalau yang cowok nggak ada sih, karena aku lihat masih lengkap. Iqbal menjawab pertanyaan Dira. Oh gitu ya. Dira merespon heran. Jika bukan salah satu dari anak cowok, terus siapa? Karena malam itu di kamar cewek juga lengkap. Mungkin aja aku mimpi kali ya. Dira mencairkan suasana yang mulai menegang. Mereka menyelesaikan sarapan dan bergegas untuk bersiap-siap keliling kampung. Penelitian kali ini benar-benar harus dikerjakan dengan serius. Jika tidak, tugas akhir mereka akan terancam yang berdampak pada wisuda mereka. Duh, si Dira kok lama kali ya? Sambil melihat jam, Iqbal menyuruh Ulfah untuk memanggil Dira. Dira, ayo cepat, kita udah kesiangan nih. Suara nyaring Ulfah benar-benar tak ada yang mengalahkan. Iya, bentar, ini lagi siap-siap. Sambil menyisir rambut di kamarnya, Dira menggunakan cermin yang dia temukan di kamar mandi belakang. Dira semakin kagum dengan cermin yang ditemukannya itu. Benar-benar cantik dan unik. Senyum kecil di wajahnya semakin menggambarkan betapa dia menyukai benda itu. Tiba-tiba Dira melihat ada bayangan yang melintas begitu kencang di belakangnya ketika sedang asik bercermin. Seraya dia terkejut dan menoleh ke belakang. Tapi tak ada apa-apa. Dia merasa ada yang aneh tapi tak begitu menghiraukannya. Sadar akan waktu, Dira kembali bergegas untuk bersiap-siap. Kembali Dira melihat ada bayangan yang melintas begitu kencangnya di dalam cermin ketika sedang asik bercermin. Dira terkejut. Perlahan dia menggeser cerminnya ke arah bayangan itu datang. Dia tidak melihat apa-apa. Kali ini Dira merasakan takut.
Kamar kecil yang begitu kusam itu terasa tak bersahabat baginya. Tanpa pikir panjang, Dira mengambil semua berkas yang dia butuhkan untuk penelitian mereka. Ketika mempersiapkan semua berkas, Dira mendengar suara aneh tepat di luar dinding kamarnya. Alfa, Nita, Dita, teman-teman, ini nggak lucu ya? Walaupun yakin bahwa ini bukan ulah dari teman-temannya, Dira mencoba menghibur diri, menganggap bahwa itu adalah kerjaan teman-temannya yang usil. Suara itu terdengar semakin keras. Suara seperti orang yang menggarut dinding menggunakan kuku-kukunya. Siapa di luar? Nggak lucu ya? Rasa takut Dira semakin bertambah ketika suara itu semakin dekat ke arah pintu kamarnya. Tepat di depan pintu kamarnya, suara itu menghilang sejenak. Hanya hitungan detik, suara itu kembali terdengar seperti seseorang yang menggoreskan kuku-kukunya di pintu kamarnya. Suara ini terdengar semakin seram. Dira menyadari suara itu berada di pintu kamarnya. Matanya melirik ke celah bagian bawah pintu. Terlihat bayangan entah orang atau semacamnya sedang berdiri dan mungkin menggoreskan tangannya ke pintu itu. Dira takut tapi tak berani untuk teriak. Suara itu semakin keras dan jelas. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali memberanikan diri untuk mendekat dan membuka pintu kamarnya. Perlahan Dira mendekat. Kakinya gemetaran dan mulutnya terasa kaku. Ketika Dira hendak membuka pintu itu, suara itu tiba-tiba menghilang. Terdengar suara mengerikan yang menyurutkan keberanian Dira ketika Dira memegang genggaman pintu kamarnya. Suara seperti desiran kawat yang bergerak di atas lantai menuju arah kamar mandi. Tanpa pikir panjang lagi, Dira bergegas membuka pintu kamarnya. Dira terkejut. Tak ada siapapun yang berdiri di pintu kamarnya. Tak ada goresan sedikit pun di pintu itu. Baju Dira basah karena keringat yang keluar. Suara desiran kawat itu pasti dia pergi ke kamar mandi. Dira penasaran dan entah kenapa kakinya melangkahkan ke arah belakang menuju kamar mandi. Lukisan-lukisan kuno di dinding rumah itu menyertai setiap langkah Dira. Tiba-tiba pintu kamar Dira tertutup kencang yang membuat Dira terkejut. Sebelum Dira melangkah jauh dari kamarnya, Dira semakin gemetaran dan dia yakin bahwa ada seseorang berdiri di belakangnya. Perlahan, sangat lambat, Dira berbalik badan dan tetap tak ada siapa-siapa. Siapapun itu keluar. Jangan menakuti orang seperti ini. Tanpa sadar, keringat Dira semakin banyak dan rasa cemasnya semakin besar. Dira berlari keluar menuju teman-temannya. Kenapa, Dir? Iya, Dir, kenapa? Wajahmu terlihat pucat dan badanmu keringetan. Nita menyambung perkataan Iqbal. Dira tak bisa menjelaskan apa-apa. Apa yang dialami di kamarnya tak bisa diceritakan. Karena teman-temannya tak akan ada yang percaya atau ada di antara mereka yang akan sangat ketakutan mendengar ceritanya, apalagi Dita. Dia tidak mau penelitian mereka akan terhambat karena peristiwa yang dialaminya. Dia pun tak yakin tentang apa yang dialaminya. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa yang dialaminya hanya halusinasinya saja.
termasuk sosok yang pernah dilihatnya yang membuatnya pingsan. Nggak apa-apa, Nit. Bal, aku tadi kesulitan membuka pintu kamarnya aja. Kayaknya gagangnya harus diganti deh. Iya tuh, pintu kamar kita udah nggak layak pakai. Ketua, mohon bantuannya ya. Dita tertawa kecil sambil menyenggol bahu Iqbal. Udah, nanti akan kami bantu. Sekarang yuk kita pergi. Udah kesiangan nih kita. Tivan mengambil setar untuk memimpin perjalanan yang diikuti oleh teman-temannya yang lain. Dira yang memegang kunci sesegera mungkin mengunci pintu depan. Seperti awal kedatangan mereka, pintu itu sangat susah untuk dibuka. Sekarang pun Dira mengalami kesulitan untuk menguncinya. Menghabiskan waktu beberapa menit, tanpa sadar ternyata Dira telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Aduh, apalagi sih ini? Ketakutan Dira yang baru saja mereda, sekarang timbul lagi. Rumah besar yang rapuh dan begitu kumuh, dinding-dinding yang diselimuti oleh lumut yang baru bersemi menutupi warna rumah itu. Tak ada seorang pun rumah warga di sekitarnya, karena lokasi rumah tua yang mereka tempati yang jauh dari pemukiman warga dan dikelilingi oleh pohon-pohon dan semak belukar. Please, cepat dong, jangan kayak gini. Dira bergumam dengan rasa takut karena sendirian di rumah itu. Ceprek, bisa. Dira bergegas balik badan dan segera menyusul teman-temannya. Tapi sebelum dia berjalan, tiba-tiba Dira mendengar suara seseorang sedang menyapu di teras sebelah rumah kiri. Suara itu terdengar pelan, seperti seseorang yang begitu lemah menyapu teras tanpa ada tenaga sedikit pun. Semakin lama, suara itu terdengar semakin keras, semakin keras. Siapa lagi di sana? Jangan jadi penguntit ya. Suara Dira sesak dan keringatnya kembali bercucuran. Sakit hati karena dipermainkan seperti ini, Dira beranikan diri berjalan ke arah suara itu. Dira berjalan perlahan dengan ayunan kaki yang ragu-ragu. Dira menggempalkan kedua tangannya karena ketakutan. Sampai di persimpangan teras tempat suara itu berasal, Dira sempat ragu. Tapi ia berpikir semua ketakutannya tak akan terjawab jika ia tak memberanikan diri. Dira mengayunkan kakinya satu langkah dan mengulurkan kepalanya, mencoba mengintip siapa yang menyapu di teras itu. Sapu lidi berdiri dan langsung jatuh ketika Dira melihat ke teras itu. Sedangkan dia tak melihat seorang pun di sana. Dira menangis karena ketakutan, tapi tetap melihat ke arah sana. Tiba-tiba dari belakang ada yang memegang pundak Dira. Kali ini benar-benar tak berani melihat ke belakang. Dira hanya mencoba memberanikan diri untuk melihat ke bawah. Melihat siapakah yang memegang pundaknya. Apakah teman-temannya atau orang lain? Oh Tuhan, apa ini? Tidak ada sepatu, sandal, atau kaki seseorang dalam batinnya. Dira menangis. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Dia tak yakin bahwa yang mengerjainya dari tadi pagi bukan orang yang iseng. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Dira berteriak dan menangis karena tak tahu apa yang harus diperbuatnya dan dia tak berani untuk berbalik badan. Setelah selang beberapa detik, tiba-tiba tangan yang memegang pundaknya tidak ada. Tanpa berpikir panjang, Dira langsung berbalik badan dan tak menghiraukan apapun.
Dira berlari begitu kencang sambil menangis dan memanggil teman-temannya. Setelah berlari cukup jauh, Dira melihat teman-temannya. Iqbal, Nita, Ulfa, Adam, Dita, Tiffan. Dira berlari menuju teman-temannya dengan nafas yang terengah-engah. Kenapa kamu, Dir? Ulfa bertanya begitu cemas sambil memeluk Dira. Dira hanya menggelengkan kepalanya seakan menjawab bahwa tak terjadi apa-apa. Tapi ia tetap menangis dan itu membuat teman-temannya semakin khawatir. Dir, kenapa Dir? Tiffan memberikan sebotol air untuk Dira. Mereka terdiam sejenak. Nit, gak biasanya Dira seperti ini. Iqbal mulai heran dengan apa yang terjadi dengan Dira belakangan ini. Iya Bal, aku juga merasa seperti itu. Sepertinya ada yang disembunyikan dari kita. Untuk sekarang kita tidak usah terlalu banyak tanya. Biarkan dia tenang dulu. Iya Bal, aku setuju. Dir, gimana? Udah mendingan? Bisa kita lanjutkan perjalanan kita? Iqbal mencoba menenangkan Dira tanpa bertanya tentang apa yang dialaminya. Iya Bal, yuk kita lanjutkan perjalanannya. Dira tersenyum kecil. Tadi aku hanya sedikit syok karena dikejar anjing di sana. Yah, Dir, aku pikir kamu ada masalah apa. Terus kamu gak kenapa-napa kan? Dita bertanya sambil menghembuskan nafasnya lega. Enggak kok, ayo kita lanjutkan. Dira bangkit dari duduknya. Itu rumah Pak Anwar. Kita nggak mampir dulu? Nanti aja, Fah. Kita udah kesiangan. Iqbal memandu perjalanan mereka. Bentar teman-teman. Aku balik ke belakang bentar. Ada yang ketinggalan. Yaudah, kami lanjut aja dulu ya, Dam. Cepat nyusul ya. Iqbal kembali memandu perjalanan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri rumah-rumah warga dan tempat penelitian mereka. Selamat siang, Ibu. Suara mereka serentak menyapa dua orang pekebun sawit. Siang, Cuk. Ibu itu membalas sapaan mereka dengan senyum manis. Ini mahasiswa yang penelitian di kampung ini ya? Iya, Bu. Jumlah kami 7 orang, Bu. Iqbal menambahkan keterangan tentang grupnya. Oh gitu. Kapan sampai di sini, Cuk? Kok nggak ada kelihatan sama Ibu? Oh, kami baru sampainya kemarin, Bu. Dan kebetulan rumah kami juga yang di ujung kampung. Rumah tua yang sedikit jauh dari perkampungan, Bu. Tiffan dengan lugas menjawab pertanyaan Ibu. Rumah tua yang di ujung kampung? Salah satu dari tukang kebun itu bertanya terkejut. Iya, Bu. Kenapa emangnya, Bu? Dira heran dengan ekspresi ibu-ibu itu dan kembali bertanya. Enggak apa-apa, Cuk. Aman kan di sana? Enggak ada apa-apa kan? Tukang kebun itu kembali bertanya dengan sedikit gagu. Aman kok, Bu. Walau sedikit kotor dan rapuh, tapi rumahnya nyaman. Jawaban Nita mewakili teman-temannya. Ya udah. Syukurlah kalau kalian aman-aman aja. Kalian nggak ada mendengar suara-suara aneh di sana kan? Sejauh ini nggak ada sih, Bu. Ulfa menjawab dengan ekspresi berpikir. Pesan Ibu hati-hati aja ya di sana. Iya, Bu. Terima kasih. Kami lanjut jalan dulu ya, Bu. Iqbal menyalami kedua tukang kebun sawit itu dan diikuti oleh teman-temannya. Adam mana ya? Ulfa melihat ke arah jalan mereka datang. Mungkin saja Adam sudah datang. Nah, itu dia guys. Nita meneriaki Adam dari jauh. Cepat Adam, lari. Maaf teman-teman, hehe. Adam jawab ngos-ngosan. Mereka kembali menyusuri perkampungan tempat mereka melakukan penelitian. Memang tidak banyak rumah warga di sana. Dan pada umumnya mata pencaharian warga kampung di sana adalah berkebun sawit atau beternak sapi. Selamat siang, Pak. Adam menyapa seorang peternak sapi yang sudah tua. Ya, siang. Jawaban peternak sapi itu begitu datar. Pak, perkenalkan kami mahasiswa yang melakukan penelitian di kampung ini, Pak.
Iqbal memulai percakapan dengan memperkenalkan identitas mereka. Kebetulan kami baru sampai kemarin Pak, dan rumah tinggal di rumah tua di ujung kampung ini Pak, makanya jarang terlihat Pak, Ulfah menambahkan setelah Iqbal. Rumah tua di ujung kampung? Peternak itu terkejut. Kenapa Pak? Kembali Dira bertanya heran. Gimana di sana? Kalian nyaman? Gak terjadi apa-apa kan? Aman kok Pak, walau rumahnya sedikit kotor dan rapuh, tapi kami merasa nyaman. Nita mengulang jawaban yang sama. Oh syukurlah. Peternak itu kembali menjawab datar, tapi wajahnya menunjukkan kegelisahan. Tapi kalian tak ada mendengar suara-suara aneh di sana? Enggak kok Pak, sejauh ini aman. Tiffan menjawab pertanyaan si peternak. Kalau gitu kami pamit pulang dulu. Kayaknya udah mau hujan Pak. Udah mulai gerimis. Selamat siang Pak. Nita pamit sambil menjabat tangan peternak itu. Gak usah, kalian pulang aja. Bapak itu menolak jabatan tangan dari Nita. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Nita menarik tangannya kembali. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah. Tak ada lagi alasan bagi Dira untuk tidak pulang ke rumah tempat mereka tinggal. Apapun yang terjadi, dia bertekad harus kuat dan berani menghadapinya. Lagian, dia tidak begitu yakin bahwa apa yang dialaminya itu nyata. Toh, hanya dia saja yang mengalaminya. Jadi, mungkin ini hanya halusinasinya. Dir, bukain pintu dong. Dir. Dira! Nita berteriak kembali menepuk pundak Dira. Kamu kenapa Dir? Melamun sampai gak dengar Nita manggil. Adam mengambil kunci di tangan Dira dan membuka pintu. Hati-hati loh Dir, nanti kesambet yang begituan kalau kebanyakan ngelamun. Ulfa menyelipkan guruannya untuk memecahkan suasana di sore yang sudah mulai gelap itu. Sore itu mereka sibuk dengan agenda masing-masing. Mereka bergantian mandi karena kondisi kamar mandi yang hanya satu untuk mereka bersama. Iqbal dan Adam sibuk memperbaiki beberapa lampu, termasuk lampu kamar mereka. Tiffan menghibur Dira dan Nita dengan gitarnya di dapur yang berbesar hati meluangkan waktu memasak untuk makan malam nanti. Wah, kelihatannya lezat nih. Yummy. Adam mendekatkan hidungnya ke makanan yang dihidangkan Dira. Iya dong, siapa dulu kolaborasi dua master chef. Dira mengode Nita dengan alis matanya yang sedang menuangkan air minuman. Yuk, semuanya makan. Ulfa, tolong teriakin tuh anak-anak cowok pada malas-malasan di kamar. Siap, Chef Dira. Ulfa meletakkan tangannya dengan jari tersusun di dahi kanannya, seperti seorang prajurit siap menjalankan perintah sang komandan. Uco, Tiffan, Iqbal, ayo ke meja makan, kita mau makan nih. Hei, Uco, Tiffan, ketua, jangan sampai kita jemput pula ya ke sana. Ulfa berteriak benar-benar lantang. Ya bentar, dasar tua masyarakat. Adam bergumam kesal karena kebisingan yang dibuat Ulfa. Di tengah malam yang ditemani rerintikan hujan, mereka berkumpul di meja makan, menghabiskan semua masakan yang dibuat Dira dan Nita, dan membahas rencana mereka untuk esok harinya. Besok kita harus lebih pagi lagi jalannya ya. Jangan kayak tadi, udah kesiangan. Iqbal memimpin diskusi singkat mereka malam itu. Siap Pak Ketua, mereka jawab serentak. Oke, sekarang kita istirahat. Ayo semuanya tidur dan siap-siap. Besok kita harus bangun lebih pagi lagi, oke? Oke. Terus, piring-piring kotor kapan dicuci Ketua? Dita menyela. Udah besok aja, sekarang yang penting kita istirahat dulu. Iqbal membubarkan diskusi mereka dan pergi ke kamar masing-masing. Malam itu malam yang begitu dingin. Gerimis di permulaan malam kini telah berubah menjadi hujan lebat.
Entah apa yang salah, tapi gonggongan anjing semenjak gerimis itu datang dan tak pernah berhenti. Mungkin saja itu anjing yang mengejar Dira tadi siang. Beberapa dari mereka berpikiran demikian. Di sekitar rumah tempat mereka tinggal, hanya ada pepohonan dan rumput liar. Semua terasa begitu kaku. Dira. Dita menepuk lengan Dira. Kenapa, Dit? Dira menjawab dengan nada lesu karena masih mengantuk. Aku gak bisa tidur, Dir. Suasananya ngeri banget. Gak apa-apa, Dit. Pejamkan aja tuh mata. Bayangkan ada banyak bintang, kemudian hitung. Aku kayak ngajarin adekku aja. Udah, tidur lagi. Oh, Dira. Ya udah deh. Jam dinding menunjukkan pukul 11:15 malam. Perlahan suara bising dari hujan jatuh di atap rumah yang tak berloteng itu digantikan dengan dentuman jarum jam. Iramanya lebih teratur, tapi suasana malah semakin seram. Dira melihat di sekitar, teman-temannya sudah pada tidur. Sejak dibangunkan Dita, sekarang gilirannya yang tak bisa tidur. Malam yang hening, dan Dira hanya bisa melihat langit-langit rumah. Kamarnya yang tak berloteng dihiasi jaring laba-laba. Dia mencoba mempraktekkan apa yang disarankan kepada Nita. Namun sayangnya itu tak berhasil. Pukul 12:15. Kurang lebih 30 menit berlalu dan dia tak bisa juga tidur. Duh, sialan. Kenapa pula nih mata gak bisa tidur? Daripada membuang-buang waktu karena gak bisa tidur, Dira mencoba memikirkan apa yang akan dilakukan untuk besok. Tiba-tiba Dira mendengar seseorang mengetok pintu kamarnya. Siapa? Dira menjawab. Gak usah usil, Dam. Semua udah pada tidur. Dira melihat di celah bagian bawah pintu. Dia melihat ada seseorang berdiri. Siapa itu? Adam, Iqbal, atau Tiffan? Gak lucu. Gak usah mengganggu. Semua udah pada tidur. Baik. Dira menjawab kesal. Tiba-tiba suara ketokan pintu itu hilang. Tapi seketika Dira terkejut lagi ketika ia mendengar suara gitar yang sedang dimainkan. Suara itu berasal dari dapur. Dia ingat tadi sore Tiffan menemaninya dan Nita memasak sambil bernyanyi menggunakan gitar itu. Si Tiffan usil. Wajib kali ya ngerjain orang sebelum ngambil gitarnya. Dira memberikan 100% tuduhannya kepada Tiffan yang sempat mengerjainya. Suara gitar itu kembali terdengar. Itu si Tiffan ngapain main gitar di dapur jam segini sendirian? Malah bunyinya seram gitu lagi. Kembali Dira bergumam mendengar suara gitar yang rasanya tak pernah dimainkan Tiffan. Suara itu terdengar begitu horor, seperti seseorang yang melentikkan jarinya di senar gitar begitu pelan. Jam dinding menunjukkan pukul 12:13. Dira masih terbangun. Selang beberapa menit, suara gitar itu tak terdengar lagi. Ngapain lagi, Van? Udah tidur sana. Karena kesal, Dira melempar bantal guling di dekatnya ke arah pintu. Suara itu menghilang. Tiba-tiba terdengar suara derikan pintu yang digores menggunakan kuku-kuku. Persis seperti suara yang didengar Dira pagi tadi. Dita, Ulfa. Aduh, ini orang semua pada susah banget. Tak satu pun dari teman-temannya yang terbangun. Karena kesal dikerjain dari pagi, Dira memberanikan diri untuk membuka pintu.
Tepat berada di depan pintu kamarnya sebelum membuka pintu, Dira merunduk dan mengintip siapa yang sekarang membuat suara yang mengerikan itu. Perlahan Dira menjatuhkan badannya dan melihat di celah bagian bawah pintu kamarnya. "Astaga!" kata itu terlontar dari mulutnya. Suara derikan pintu itu masih ada, tapi ia tak melihat ada seseorang berdiri di depan pintu kamarnya. Dira kembali merasakan takut yang hebat, mencoba untuk membangunkan teman-temannya, tapi tiba-tiba ia tak memiliki keberanian. Mulutnya serasa dibungkam begitu kuat. Dira menggenggam pegangan pintu dan membukanya perlahan. Dia mengintip perlahan. Dia terkejut karena melihat bayangan seseorang berlari ke arah dapur. Kakinya begitu gemetaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah ini? Dia mulai bertanya demikian. Dira melangkah perlahan menuju arah dapur. Sesekali dia menoleh ke arah jam dinding. Astaga! 1:30 Dira bergumam dengan keringat yang mulai bercucuran. Beberapa langkah menuju pintu dapur, Dira mendengar suara gitar dengan bunyi melodi yang sama seperti di awal. Dia mendekat perlahan ke arah sumber suara itu. Ketika sampai di depan pintu dapur, Dira mencoba mengintip siapa sebenarnya pelaku di balik semua suara ini. Kali ini ia tak berasumsi kepada Tiffan. Perlahan Dira membuka pintu dapur, mengintip di celah pintu dapur. Tak ada seorang pun di sana, sedangkan suara gitar itu masih saja berbunyi. Ia mengalihkan pandangan tempat gitar Tiffan berada. Ia masih ingat betul letaknya di mana. Ketika pandangan Dira tepat pada gitar Tiffan, tiba-tiba bunyi gitar itu berhenti. Dira semakin takut karena sudah terlanjur basah. Ia beranikan diri mendekati gitar tersebut. Dapur yang tidak begitu besar, satu jendela tepat di bagian kompor gas, dan dua jendela di bagian kirinya yang tak bertirai membuat Dira semakin takut. Seakan selalu ada yang mengintip dari luar melalui jendela tak bertirai itu. Dira terus melangkah menuju gitar yang letaknya paling pojok dapur. Ketika beberapa meter dari gitar, Dira mendengar suara pintu dapur berderik, seperti digores dengan kuku. Dira terkejut dan langsung berbalik badan. Tiba-tiba suara itu menghilang. Ketika Dira kembali melirik ke gitar, tiba-tiba gitar itu hilang. Tapi kembali suara melodi gitar yang menyeramkan terdengar. "Keluar kamu! Jangan jadi pengecut seperti ini!" Dira berteriak sambil menangis. Dia benar-benar ketakutan. Suara gitar itu masih ada. Sadar bahwa suasananya di sana tidak baik-baik saja, Dira berlari keluar menuju kamarnya. Dira terus berlari dengan badan yang terasa begitu berat. Sesekali ia melihat ke belakang. Saat sampainya di pintu kamar, ia terkejut. Ternyata Nita yang terbangun dan mencari dirinya. "Kamu kemana aja, Dir? Kok lama di kamar mandinya?" Enggak, Nit. Tadi aku sakit perut." "Sekarang masih sakit? Kamu pucat loh. Aman kan?" Entahlah, Nit. Kayaknya aku butuh istirahat." Dira kembali melanjutkan tidurnya. Ketika semua masih terlelap, Dira kembali terbangun dan mendapati Ulfah tidak berada di kamarnya. Dira mendengar kembali suara aneh yang berasal dari dapur. Perlahan, Dira melangkah keluar. Ketika sampai keluar dan melihat ke arah dapur, tidak! Dira mendapati Ulfah berlumuran darah di depannya.